Mari kita mulai, kita akan bahas topik yang ke-7 ya. Di minggu lalu Anda belajar memahami apa itu pengumpulan data atau data collection. Ya. Di situ Anda harus menetapkan dengan benar apa teknik dalam pengumpulan data Anda. Tanpa itu Anda akan memperoleh data yang tidak tepat. Ya. Gitu. Maka perlu Anda pahami bahwa data yang Anda pilih itu data yang valid, sesuai dengan metode yang tepat, dan reliable. Data itu konsisten, diambil dari sumber manapun, dengan teknik manapun, hasilnya sama. Itu namanya reliable. Nah, hari ini kita akan membahas lanjutan dari itu, yang ada kaitannya dengan ada pengumpulan data, yaitu analisis data. Anda jangan pernah membiarkan data yang Anda kumpulkan itu Anda biarkan begitu saja. Artinya Anda hanya sajikan saja kepada pembaca Anda data itu. Nah, Anda karena sudah merasa mengumpulkan data yang Anda perlukan, lalu Anda tulis, inilah data saya. Padahal Anda hanya sampai menyajikan data aja. Anda ini yang sering terjadi kepada mahasiswa ya. Nah, seperti itu. Maka langkah berikutnya adalah Anda harus menganalisisnya. Mari kita lihat bagaimana cara menganalisis data ya. Ini saya akan berbagi screen supaya Anda bisa menangkapnya dengan baik. Oke, analisis data ya. Kita ini minggu ke-7 latihan penelitian. Nah, saya ingin mulai dengan kesalahan umum atau kesalahan yang sering terjadi dilakukan oleh para peneliti muda, khususnya Anda mahasiswa ya. Nah, jangan kecil hati, bukan cuma mahasiswa S1, kadang mahasiswa S2, S3 juga melakukan yang sama kesalahan ini ya. Yaitu kesalahan berupa Anda berhenti pada sajian data penelitian. Anda menyajikan pada bab 4, nah, kalau dalam sistematika penulisan skripsi di fakultas kita dan unit kampus kita, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi, yang keempat adalah hasil dan pembahasan, itu kan? Nah, setelah Anda mengumpulkan data, Anda sajikan tuh di bab 4 hasil dan pembahasan. Tetapi yang sering terjadi, Anda hanya memberikan deskripsi data Anda. Artinya Anda hanya menyajikan data Anda dari yang Anda dapat itu, baik dari lapangan atau dari library misalnya. Anda tidak melakukan analisis data. Oke? Data itu tidak akan berbicara apa-apa kalau Anda tidak menanyakannya. Nah, menanyakan data itu, kalau dalam bahasa mudanya begitulah, data itu harus ditanya. Kalau ditanya baru dia bertanya, menjawab. Data itu kan makhluk hidup atau makhluk mati. Seperti makhluk mati, dia akan diam saja kalau Anda tidak tanya. Nah, proses bertanya itu disebut dengan analisis data. Nah, jadi kalau Anda tidak bertanya, Anda tidak melakukan analisis data. Tidak ada pembahasan atau diskusi atas hasil penelitian Anda itu dalam perspektif teori tertentu yang Anda cantumkan dalam kerangka teori. Bagian kerangka teoris di bab 1 itu. Nah, ini yang sering terjadi nih, kesalahan-kesalahan ini. Anda hanya menyajikan data saja, lalu Anda tidak analisisnya. Lalu juga tidak ada pembahasannya, data itu dalam perspektif Anda sendiri. Nah, analisis data inilah, data itu diharapkan itu objektif dan dapatkan. Objektif lah secara umum lah, katakan, walaupun ada subjektivitasnya dalam penelitian kualitatif. Nah, saatnya Anda sekarang memasukkan diri Anda, faktor diri Anda sebagai peneliti, yaitu Anda menafsirkannya data itu, menganalisis data itu dengan teknik yang Anda pilih yang tepat dengan penelitian Anda. Lalu Anda bahas tuh, Anda diskusikan dengan menggunakan di bagian akhir ya, di bab katakanlah subbab bagian 4 itu, Anda harusnya menyajikan
namanya bahasan atau analisis Anda terhadap data yang Anda temukan tadi, temuan-temuan yang Anda temukan tadi dalam analisis pengumpulan data itu Anda analisa, Anda bahas dengan menggunakan teori. Dengan perspektif teori yang Anda pilih, yang Anda sebutkan, yang Anda jelaskan dalam kerangka teoritis di bab 1. Ya, ini adalah kesalahan. Mari kita koreksi kesalahan ini, Anda jangan melakukan ini. Oke? Jadi Anda harus melakukan namanya analisis data setelah dikumpulkan. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Setelah data itu, mari kita lakukan analisis data. Setelah Anda melakukan pengumpulan data, seringnya Anda harus lalu Anda sampai kepada anggapan, oh data ini sudah cukup. Ya kan? Anda sudah berwawancara banyak orang, Anda sudah melakukan observasi, Anda tergantung kepada data yang Anda pakai. Misalnya, kalau dalam kualitatif Anda sudah melakukan survei, Anda melakukan kuesioner dan sebagainya, lalu Anda jawab, data ini cukup. Cukup apa ukurannya? Data-data itu cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian Anda. Kalau Anda punya 2 pertanyaan, pastikan data itu yang Anda kumpulkan menjawab 2 pertanyaan tadi. Kalau belum menjawab dua-duanya, Anda nggak boleh berhenti. Harus cari data lagi. Kalau pertanyaannya ada 3, maka Anda pastikan jangan berhenti sampai data-data itu menjawab rumusan masalah Anda yang 3 tadi. Kalau belum menjawab, Anda harus menambah data. Sehingga semua pertanyaan dalam rumusan masalah Anda terjawab. Oke? Seperti itu. Nah, di sini, dalam melihat data itu apakah memadai atau tidak, Anda harus bisa memahami perbedaannya. Ada 2 data. Perbedaan data tergantung kepada metode penelitian yang Anda gunakan. Kalau Anda menggunakan metode penelitian kuantitatif, maka data itu berupa bentuknya angka dan statistik. Ya, gitu. Datanya angka-angka dan ada statistik. Nah, data ini digunakan untuk mengukur perbedaan variabel atau hubungan-hubungan antara variabel-variabel. Itu kan datanya itu, dan kemudian harus bersifat angka atau data statistik yang itu digunakan untuk mengukur perbedaan antara variabel atau hubungan antar variabel. Nanti akan kita lihat teknik apa dalam analisis data kuantitatif di slide berikutnya. Kedua, kalau Anda memilih metode penelitian kualitatif, data Anda itu dalam bentuk non-angka, non-statistik, yaitu berupa words, kata-kata, dokumen, ide, konsep. Nah, itu. Nah, data-data ini akan Anda gunakan untuk mengeksplorasi masalah penelitian Anda. Untuk describe, menggambarkan masalah penelitian Anda. Dan explain, menjelaskan data penelitian Anda. Ya, nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lebih spesifik. Pertanyaannya, kalau Anda memilih metode penelitian kuantitatif, kira-kira metode analisis data apa yang mesti Anda gunakan atau yang bisa Anda gunakan? Ya, nah, kalau Anda menggunakan metode penelitian kualitatif, Anda punya pilihan harus memilih metode analisis data yang tepat sesuai dengan pilihan kuantitatif tadi. Ya, nah, dalam menganalisis data yang kuantitatif itu, ya datanya bersifat number, angka-angka, atau data tadi Anda konversi, Anda alihkan menjadi angka, ya seperti itu. Contohnya misalnya dalam pertanyaan penelitian, dalam kuesioner kan Anda ditanya misalkan, dalam penelitian biasanya pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan pemilu ditunda? Nah, itu kan contohnya. Maka pilihannya kan 1, sangat tidak setuju, 2, tidak setuju, 3, setuju, 4, setuju sekali, gitu kan? Ada 4 tadi kan. Atau tidak tahu, ada yang tidak, ada yang kelima. Nah, nanti hasilnya itu berapa yang memilih tidak setuju,
berapa orang yang memilih tidak setuju dan sebagainya. Ya, itu namanya adalah data-data yang bersifat kuantitatif. Oke. Nah, data kuantitatif ini digunakan sebagai alat untuk mengukur perbedaan antar grup, antar variabel. Contohnya, mengenai kalau Anda memiliki misalnya popularitas merek-merek pakaian tertentu. Nah, misalnya kan, Anda membandingkan merek A dan merek B. Mana yang paling populer misalnya. Nah, itu contohnya ada salah satu data yang diperlukan untuk menganalisis perbedaan antara dua hal. Misalnya, perbedaan merek pakaian. Kemudian data kualitatif kuantitatif itu juga digunakan untuk mengukur dan melihat hubungan antar variabel. Contohnya apa? Misalnya, untuk mengukur hubungan antara suhu udara dengan datang atau tidaknya pemilih ke TPS. Tentu saja, misalnya begini, apakah ada pengaruh atau hubungan antara datangnya pemilih dalam pemilu dengan cuaca? Nah, itu kan. Kalau cuaca hujan, apakah ada mereka tidak datang atau mereka datang tetap datang? Nah, kalau cuacanya panas, datang apa tidak, gitu kan? Nah, Anda ingin mengukur hubungan antara cuaca dengan datang atau tidaknya orang ke TPS untuk memilih. Nah, ini adalah namanya melihat hubungan dua variabel. Ini adalah penelitian yang bersifat kuantitatif. Nah, selanjutnya data kuantitatif juga digunakan untuk mengetes hipotesis. Nah, hipotesis hanya ada di penelitian kuantitatif. Anda kalau memilih kuantitatif harus ada hipotesisnya. Tapi kalau penelitiannya adalah bukan kualitatif, bukan kuantitatif, Anda tidak mesti ada hipotesis. Apa hipotesis? Dugaan sementara atau jawaban sementara atas rumusan masalah Anda. Contoh tadi itu, apakah ada hubungan antara cuaca dengan orang datang ke TPS? Maka hipotesis Anda, misalnya Anda berpendapat ada kaitan yang erat antara cuaca dengan datang atau tidaknya orang ke TPS untuk memilih. Nah, itu namanya hipotesis. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Anda sudah mengerti data kuantitatif, sekarang metode apa yang bisa digunakan dalam menganalisis data yang bersifat kuantitatif tadi, yang bersifat angka-angka dan statistik? Jawabannya adalah statistical analysis method. Iya dah. Ya. Jadi kalau Anda punya data kuantitatif, maka metodenya dalam analisis data itu adalah metode analisis statistik. Di sini Anda harus mengerti ilmu statistik. Mari kita lihat metode apa. Nah, metode analisis data apa dalam kuantitatif? Yang pertama, nah di sini saya ingin tekankan pertama kali, untuk bisa menerapkan metode analisis kuantitatif, Anda tidak perlu menjadi ahli statistik sebenarnya. Ya memang sih kalau kita mendengar penelitian kuantitatif kita sudah mundur duluan kan, ada hitung-hitungannya, gitu kan, ada angka-angkanya. Bagi Anda yang tidak suka angka, cenderung mundur kan. Tapi sebenarnya kalau Anda mau mencoba belajar, Anda bisa, karena Anda tidak perlu menjadi ahli statistik atau jago matematik untuk menggunakan metode analisis kuantitatif. Saya pribadi juga tidak ahli di statistik, juga tidak matematik ya, seperti itu. Nanti kalau Anda memilih metode ini, ada dosen-dosen yang ahli di bidang ini yang bisa membantu Anda, ya. Nanti bisanya kalau Anda memilih kuantitatif, nanti dalam pembimbing skripsi Anda yang kedua ada yang ahli statistiknya. Nah, minimal. Nah, untuk memudahkan, metode analisis apa yang Anda gunakan untuk menganalisis data kuantitatif? Ada dua sebenarnya. Ada namanya deskriptif statistik. Statistik deskriptif. Ini metode pertama yang Anda bisa gunakan untuk menganalisis data kuantitatif. Namanya deskriptif statistik. Statistik deskriptif. Nah, apa maksudnya? Metode statistik deskriptif itu adalah metode untuk menggambarkan sampel. Nah, gitu. Misalnya Anda memilih koruptor di Indonesia, kan?
Koruptor kan banyak di Indonesia. Katakanlah ada 1 juta koruptor di Indonesia. Apakah Anda ingin memilih mewawancarai 1 juta itu? Kan nggak mungkin. Maka Anda harus memilih sampling. Saya melakukan sampling, memilih sampel dari 1 juta itu. Misalnya katakanlah 1.000 orang. Ya, itu kan Anda wawancarai itu 1.000 orang. Kan? Nah, dengan metode statistik deskriptif ini, Anda ingin mencoba menggambarkan karakteristik dari yang sampel yang 1.000 orang ini. Tentu lebih mudah, lebih sedikit daripada yang 1 juta kan. Tapi dengan teknik kuesioner bisa aja. Seperti yang dilakukan dalam survei-survei politik kan bisa bahwa mereka adalah 1.300, 1.200 orang misalnya. Nah, oke, kira-kira metode apa yang ada dalam statistik deskriptif ini? Nah, ada namanya uji statistik. Dalam statistik deskriptif itu ada namanya misalnya Anda ingin mencari mean. Mean itu adalah rata-rata. Nah, mean itu simply the mathematical average. Angka tengah mean itu. Jadi kalau ada 1.000 orang koruptor itu, angka tengahnya berapa sih? Misalnya. Untuk mengetahui umur mereka itu berapa sih? Berapa umur koruptor yang di 1.000 itu? Kan banyak tuh di 1.000. Ada rata-rata tengahnya umurnya misalnya rata-rata 50 tahun misalnya. Antara 50 sampai 52. Atau mengetahui berapa duit yang dikorupsi oleh 1.000 orang tadi, Anda angkakan kan antara 100 juta sampai sekian triliun misalkan. Rata-rata misalnya 5 miliar. Itu namanya adalah mean. Nah, ada mean, ada median, ada mode, ada standard deviation, ada. Nah, saya tidak akan menjelaskan secara detail ya. Ini Anda silakan baca karena waktu kita terbatas. Apa itu uji statistik dalam statistik deskriptif? Ada mean, ada median, ada mode, ada standard deviation, ada skewness. Baca sendiri ya, waktu kita terbatas. Ini adalah metode yang bisa Anda pakai dalam analisis data statistik. Nah, ada yang kedua, metodenya sebenarnya inferential statistik, statistik inferential. Nah, beda dengan yang pertama. Nah, yang inferential statistik ini adalah metode statistik untuk memprediksi populasi didasarkan kepada penemuan Anda terhadap sampel. Nah, tadi kan saya contohkan ada 1 juta koruptor di Indonesia, itulah populasi. Nah, sampelnya adalah 1.000. Maka dengan metode statistik inferensial, Anda ingin mengetahui, membuat prediksi perkiraan, penjelasan dari populasi yang 1 juta itu berdasarkan penemuan Anda dari yang 1.000 tadi. Itu namanya inferential statistik. Nah, apa saja tekniknya atau caranya? Ada namanya yang di bawah nih, lihat. Nah, dalam statistik inferential itu digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel. Nah, misalnya begini, contohnya dalam kasus koruptor tadi, apa hubungannya antara perilaku korupsi mereka dengan keagamaan mereka? Nah, itu. Apakah ada hubungannya antara tingkat keagamaan mereka dengan perilaku korupsi mereka? Atau yang lebih menarik lagi, misalnya dengan pendidikan mereka. Apakah ada kaitannya antara pendidikan tinggi, pendidikan para koruptor dengan tindakan korupsi mereka? Karena ada bukti menunjukkan bahwa sebagian besar koruptor itu berpendidikan tinggi. Gitu. Ya kan? Maka Anda akan mengatakan, oh ada hubungan yang erat antara pendidikan para koruptor itu dengan perilaku korupsi mereka. Itu namanya adalah relationship between variable. Relasi hubungan antara berbagai variabel. Nah, ini untuk kalau Anda tujuannya untuk mengetahui hubungan antar berbagai variabel, Anda harus menggunakan metode statistik inferensial. Nah, apa tekniknya? Ada namanya t-test. Oke, nih t-test. Tes ini adalah untuk membandingkan rata-rata dari berbagai grup yang Anda pilih. Atau analisis korelasi, correlation analysis, dan regression analysis. Anda silakan baca ya. Saya tidak akan jelaskan ini satu persatu, waktu kita terbatas. Apa itu correlation analysis, analisis korelasi, dan regresi analisis regresi. Oke? Nah, kalau Anda memilih data Anda bersifat kuantitatif, maka Anda harus memilih metode-metode analisis data seperti yang disebutkan tadi. Ya, Anda boleh memilih satu dari yang dua tadi, tergantung kepada tujuan Anda apa. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Kalau Anda memilih metode penelitian kualitatif,
Ya, tentu Anda harus menggunakan metode yang berbeda dengan yang tadi kuantitatif. Anda harus memilih metode analitis data yang sesuai dengan data kualitatif yang Anda kumpulkan dari metode penelitian kualitatif. Ya, kalau Anda memilih metode penelitian kualitatif, maka data yang Anda dapatkan pasti adalah data kualitatif. Maka selanjutnya Anda harus menganalisisnya dengan metode analisis data kualitatif. Paham ya? Nah, kudu nyambung gitu. Nah, karakteristik data kualitatif itu apa sih? Nah, memang berbeda dengan data yang tadi yang kuantitatif. Kalau data kuantitatif itu kan udah aja simpel angka-angka yang tadi itu, ya. Tapi kadang-kadang data yang bahkan sering, bukan kadang-kadang sebenarnya, ciri data yang kualitatif itu kadang-kadang itu challenging. Anda ketika mengumpulkan data yang kualitatif itu kan menantang. Anda harus ketemu banyak orang, Anda mewawancara secara mendalam, Anda harus pintar berkomunikasi, Anda bisa menggali informan Anda dengan wawancara yang baik dan sebagainya, gitu kan. Nah, itu tidak bisa dilakukan kalau Anda tidak mampu melakukan komunikasi dengan baik dengan informan Anda. Kalau dalam kuantitatif Anda cukup katakanlah memberikan kuesioner kepada mereka disuruh isi, kan. Kalaupun mau bertanya, Anda yang bacakan pertanyaan sehingga contreng-contreng kayak gitu aja kan, gitu. Tapi kalau pilihan kualitatif Anda harus betul-betul fokus dan bertanya, memahami, menemui mereka dan sebagainya. Dan time consuming, artinya memerlukan waktu yang banyak. Harus, gitu kan? Karena Anda harus menggali dari informan Anda sebanyak informasi. Mungkin satu informan mungkin 1 jam kan, ya mungkin Anda bertemu satu informan penelitian kualitatif, Anda mungkin menghabiskan waktu wawancara 1 jam. Sementara dalam kuantitatif 1 orang cukup mungkin 5 menit, ya selesai. Nah, sekarang pertanyaannya, metode apa yang bisa Anda gunakan kalau Anda punya data kualitatif? Saya ingin sampaikan kepada Anda beberapa metode. Ini saya lihat tadi di sini banyak kesalahannya dari yang dibuat oleh Anda mengenai di sini. Nah, Anda sepertinya belum mengerti karena Anda mengambil contoh yang tidak baik, ya, yang tidak benar. Nah, segini. Kalau Anda sekarang memilih data kualitatif, Anda punya data kualitatif, maka boleh memilih beberapa metode di bawah ini. Tentu ada metode-metode lainnya, tapi hanya saya yang mengenalkan ada 4 atau 5. Yang pertama, metode analisis yang disebut analisis data kualitatif yang disebut content analysis. Konten itu isi, jadi analisis isi. Nah, apa maksudnya? Nah, jadi ketika Anda punya data kualitatif, Anda menggunakan content analysis, Anda di sini melakukan kategorisasi data-data yang bersifat ucapan atau perilaku untuk melakukan klasifikasi. Jadi data itu Anda klasifikasikan tuh berdasarkan ucapan atau tema yang ada dalam ucapan orang, berdasarkan perilaku yang ada orang. Lalu Anda buatkan seperti tabel yang atau mungkin bisa sebuah tabel, misalnya tema X. Maka semua ucapan dan perilaku orang yang berkaitan dengan X Anda kumpulkan, misalnya seperti itu. Nah, ini dimaksudkan data konten analisis itu untuk mengevaluasi pattern. Pattern itu adalah pola. Ketika orang berbicara kan ada polanya. Ketika orang berperilaku nanti akan menemukan polanya. Pola menjadi X yang itu menjadi stable, sama gitu kan dari responden Anda. Nah, itu yang Anda cari pola yang stabil itu dalam data yang kualitatif itu. Misalnya berupa kata-kata yang berulang sama, frase yang muncul selalu itu, atau image yang selalu muncul. Ya, contohnya apa? Nah, contohnya kalau Anda melakukan analisis media, Anda misalnya melakukan kajian tentang media, baik media tradisional, koran, TV, atau yang media yang baru seperti internet, website, media sosial dan sebagainya. Nah, kalau Anda menganalisis media-media seperti ini, salah satu metode analisis yang bisa Anda gunakan adalah content analysis. Ya, Anda misalnya menganalisis apa sih kata yang selalu muncul diucapkan oleh netizen pada bulan Ramadan ini. Nah, itu kan.
Anda misalnya fokus kepada Twitter atau Instagram. Apa sih yang kata yang populer yang muncul di Instagram pada bulan Ramadan ini? Anda meneliti ya seperti itu. Itu namanya content analysis. Nah, oke. Yang kedua, metode analisis yang kedua yang bisa Anda pilih kalau Anda punya data kualitatif adalah namanya metode analisis narrative analysis. Analisis narasi. Apa itu narasi? Naratif. Naratif itu kan cerita, obrolan. Ketika Anda menggali data dan dengan cara menemui orang melalui wawancara, sebenarnya Anda akan mendengarkan narasi, mendengarkan cerita dari orang-orang itu. Ya kan? Mendengar obrolan. Ketika orang itu pasti, walaupun tidak persis yang mereka ceritakan adalah sebuah cerita, tapi apa yang dia tuh, orang yang Anda tanya itu sebenarnya sedang bercerita tentang dirinya. Nah, itu namanya, maka analisis yang digunakan analisis naratif, narasi. Nah, di sini tugas Anda adalah mendengarkan cerita-cerita yang disampaikan oleh informan Anda itu dan menganalisis apa maksud cerita-cerita yang mereka ceritakan itu. Ya. Nah, di sini tugas Anda sebagai peneliti adalah Anda mereformulasi, merekonstruksi, mereka ulang, menyusun ulang cerita-cerita yang mereka sampaikan kepada Anda tadi. Ya, bukan cerita yang dimaksud dan cerita fiksi ya, tapi ada pandangan mereka, sikap mereka dan sebagainya. Nah, di sini tujuan Anda adalah untuk mengeksplorasi bagaimana sesuatu itu diucapkan oleh informan Anda. Dan untuk tujuannya apa? Untuk mengetahui world view, pandangan dunia orang informan yang Anda teliti, atau perspektif mereka dari informan atau responden yang Anda datangi. Nah, dari cerita, dari informasi yang mereka sampaikan, mereka sedang membangun cerita. Sebenarnya dengan bercerita itu, mereka sedang menyampaikan pandangan dunia mereka atau perspektif mereka atas informasi, atas masalah yang Anda tanyakan. Ya kan? Misalnya seperti saya sebutkan tadi, ketika koruptor, Anda tanya, ya kan, mengapa Anda melakukan korupsi? Anda pilih tuh, ya. Nah, mereka akan bercerita, oh begini, begini, begini. Nah, sebenarnya yang mereka sampaikan adalah cerita, katakanlah seperti cerita. Nah, saatnya di situ Anda mereformulasi cerita-cerita itu untuk mengetahui pandangan mereka mengapa mereka melakukan korupsi. Paham? Ya, seperti itu. Yang ketiga, kalau Anda melakukan metode penelitian kualitatif dan data yang Anda punya adalah data kualitatif, metode analisis yang ketiga yang bisa Anda gunakan adalah discourse analysis. Analisis wacana. Nah, discourse itu dalam bahasa Indonesia menjadi wacana. Tapi sebenarnya apa sih discourse? Discourse itu sebenarnya spoken language. Secara harfiah artinya discourse itu adalah bahasa yang terucap atau debat. Ya, orang kan, Anda berwacana saja gitu kan, bahasa gitu kan. Ya, misalkan seseorang berwacana tentang kemarin tuh penundaan pemilu dan presiden 3 periode, ya kan? Itu ada wacana, gitu kan? Tapi biasanya wacananya menjadi perdebatan. Nah, ketika Anda memilih metode discourse analysis atau analisis wacana, di sini Anda melakukan analisis bahasa. Ini nih, analyzing language within its social context. Anda melakukan analisis bahasa yang diucapkan oleh responden Anda, tetapi Anda menganalisisnya dengan memperhatikan konteks sosial di mana bahasa itu diucapkan. Ketika koruptor yang Anda tanya itu, mengapa Bapak atau Anda mencuri uang negara, uang rakyat? Nah, pasti dia akan bercerita kan? Nah, misalnya dengan menjelaskan begini-begini. Nah, dia mengucapkan bahasa kan. Ada kata-kata yang dia ucap itu bahasa. Nah, bahasa nanti kan Anda dapatkan dalam bentuk wawancara, transkrip wawancara. Anda analisis tuh. Misalkan dia mengatakan beberapa kata. Ketika dia mengatakan beberapa kata itu yang Anda sering itu menjadi inti dari ucapan dia, Anda analisis apa sosial konteksnya dia selalu mengatakan kata itu.
Nah, pasti semua orang punya konteks atau latar belakang. Apakah dia misalnya tokoh agama yang menjadi koruptornya, apakah dia politisi, atau dia pedagang, dan sebagainya. Nah, itu latar belakang itu akan mempengaruhi kenapa dia melakukan korupsi dari bahasa yang dia sampaikan. Oke? Seperti itu. Nah, di sini ketika saya sebut tadi social context itu adalah budaya dan masyarakat di mana orang tadi berada. Jadi bahasa yang diucapkan oleh seseorang informan kepada Anda itu adalah pasti ada sosial konteksnya, budaya yang mempengaruhi dia mengapa dia mengatakan itu. Nah, dalam konteks Indonesia misalnya, kenapa orang korupsi? Dia bisa, apakah budaya di Indonesia korupsi menjadi sebuah budaya sehingga dia tidak malu mengatakan biasa aja seperti itu kan? Nah, ya, jadi ucapan-ucapan yang disampaikan oleh orang itu Anda analisis diskursnya, wacananya dengan memperhatikan konteks sosial, dengan memperhatikan budaya yang berkembang dalam orang bersangkutan tadi. Disinilah Anda harus paham tuh culture orang itu, Anda paham sejarahnya dan dinamika kekuasaan di mana orang itu tadi berada. Nah, ini saya kira menarik ketika yang Anda tanya itu misalnya politisi yang menjadi koruptor. Nah, menarik kan? Oke, seperti itu. Ya, ini adalah namanya discourse analysis. Oke. Keempat, jika Anda memilih metode penelitian kualitatif, data yang Anda peroleh data kualitatif, maka Anda bisa memilih metode yang keempat, yaitu thematic analysis, analisis tematik. Apa maksudnya nih? Tematik itu kan dari theme. Theme itu artinya adalah tema itu, theme itu tema dalam bahasa Indonesia. Tema itu adalah pesan utama yang disampaikan oleh seseorang, baik secara lisan atau tulisan. Pesan utama yang disampaikan oleh seseorang, baik dalam tulisan atau lisan. Itu namanya theme. Misalnya, beda dengan topik. Misalnya topik itu adalah yang lebih general. Topik yaitu adalah korupsi. Korupsi adalah topik. Tetapi korupsi itu menjadi budaya di Indonesia itu adalah tema. Ya, seperti itu. Atau budaya korupsi adalah tema. Nah, ketika Anda memilih analisis tematik untuk analisis data kualitatif Anda melakukan penggerupan, pengkelompokan data-data yang memiliki kesamaan. Ya, itu tadi. Data-data yang memiliki kesamaan itu akan nanti memunculkan tema. Maka transkrip wawancara yang Anda ambil dari wawancara yang para koruptor tadi, ya, nanti Anda akan dapati tema-tema yang samaan gitu. Dari sekian ratus koruptor yang Anda wawancarai, oh ternyata ada tema yang sama ya. Ini namanya analisis tematik. Seperti itu. Nah, data tema-tema ini penting bagi Anda untuk mengerti konten atau isi dari dan memahami dari ucapan-ucapan yang disampaikan oleh para informan Anda yang koruptor tadi. Nah, di sini ujung-ujungnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Tujuannya adalah mengetahui pandangan informan Anda, untuk mengetahui pandangan informan Anda, dan juga mengetahui pengalaman mereka dalam berkorupsi, misalnya seperti itu. Ya, seperti itu. Contohnya misalnya Anda, yang paling saya ada contoh di sini, Anda menganalisis 100 review tentang sebuah restoran sushi untuk mengetahui apa yang dipahami oleh para pengguna restoran itu terhadap restoran tadi. Ya. Nanti akan muncul tema-temanya, ya, seperti itu. Misalnya tema yang muncul adalah ada kata yang sering muncul, fresh ingredient. Jadi ada orang yang menggunakan restoran tadi, dia selalu fresh ingredient artinya bahan-bahan yang segar, atau friendly wait staff. Jadi staff yang pelayan yang ramah. Nah, ini adalah tema-tema yang muncul yang bisa Anda kumpulkan. Nanti oleh analisis untuk mengetahui pandangan para pengguna restoran tadi terhadap restoran tadi. Kalau dalam kasus koruptor, Anda akan muncul misalnya korupsi itu baik, misalnya seperti itu kan, akan muncul tuh. Lalu Anda akan mengetahui pandangan para koruptor tentang korupsi itu seperti apa.
Nah, yang keempat, Anda memilih metode penelitian kualitatif, lalu Anda memperoleh dan mengumpulkan data kualitatif. Selanjutnya Anda bisa memilih metode yang keempat. Ya, namanya grounded theory. Teori grounded. Nah, grounded teori itu begini. Nah, ini agak beda dengan yang tadi. Nah, ketika Anda memilih teori ini, tujuan Anda adalah untuk menciptakan teori baru. Ya, dengan menggunakan data yang Anda punya, dengan melalui serangkaian tes atau revisi-revisi. Nah, berbeda yang tadi sebelumnya, Anda mungkin sudah punya teori yang Anda gunakan, yang Anda sebut dalam kerangka teori. Tetapi kalau Anda menggunakan grounded teori, Anda belum memilih teori apapun. Anda justru ingin menciptakan sebuah teori. Dari wawancara yang Anda kumpulkan itu, lalu Anda bangun sebuah teori. Nah, itu namanya ground. Tentu saja ini mungkin agak susah ya bagi para peneliti pemula. Ini bisa dilakukan oleh para peneliti senior-senior yang sudah banyak pengalaman. Mereka ingin membangun sebuah teori baru. Ya. Nah, jika Anda menggunakan grounded theory, caranya begini. Pertama, Anda harus punya pikiran terbuka, open mind. Anda harus punya terbuka. Dan biarkan data yang Anda dapatkan itu berbicara apa adanya. Let the data speak for itself. Nah, jangan Anda intervensi. Nah, data itu biarkan bicara. Maksudnya jangan ada subjektivitas Anda. Nah, oke, di sini Anda jangan perlu berhipotesis. Jangan menarik-narik data itu kepada hipotesis Anda. Itu. Ya, biarkan beri apa adanya. Dengan kata lain, ketika Anda melakukan grounded theory itu, Anda menganalisis Anda itu berkembang dari bawah. Dari ground up. Nah, maka disebut grounded theory. Ground itu dari bawah, maksudnya data yang ada di lapangan, lalu Anda naik ke atas untuk menciptakan sebuah teori. Maka disebut dari grounded theory. Dari ground menuju ke atas, ground up. Maka disebut grounded theory. Ya, seperti itu. Contohnya Anda misalnya ingin mengembangkan teori, faktor-faktor apa yang mempengaruhi mahasiswa menonton sebuah YouTube channel, ya kan? Nah, Anda bisa dengan misalnya caranya apa? Anda mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa sefakultas FISIP kita, ya kan? Apa mungkin dari 3.000 mahasiswa FISIP Anda wawancarai, ya kan? Mungkin kan? Maka Anda melakukan sampling. Anda pilihlah dari setiap jurusan itu Anda 5 orang. Kita ada 3 jurusan, berarti ada 15 orang. Dan 15 orang ini Anda teliti. Ya kan? Seperti itu. Mula-mula Anda pelajari, Anda analisis 5 orang dari sosiologi. Lalu Anda tanya kepada mereka, wawancarai, apa yang membuat mereka mendorong menonton YouTube. Ya kan? Nah, tanya-tanya tuh. Nah, lalu Anda dengarkan mereka bicara dan mempengaruhi apa faktor yang membuat mereka menonton YouTube. Ya. Setelah Anda mewawancarai, Anda menghasilkan data dong, ketika berbicara 5 orang dari sosiologi tadi. Nah, Anda jangan berhenti di situ. Anda pergi ke 5 orang lain dari jurusan administrasi publik. Lalu Anda pergi juga setelah itu ke mahasiswa, 5 orang dari mahasiswa ilmu politik. Lalu Anda gabungkan semuanya, apakah ada tema-tema yang sama dari 3 kelompok tadi? Nah, dari situ nanti Anda akan melahirkan sebuah teori untuk mengetahui faktor-faktor penyebab mengapa mahasiswa menonton YouTube. Nah, itu namanya grounded teori. Oke? Nah, kalau Anda sudah mengerti metode-metode tadi, ya kan? Anda sudah melakukan analisis data Anda tadi dengan salah satu dari 4 metode kualitatif tadi atau 2 metode dari kuantitatif, saatnya sekarang Anda sajikan hasil analisis Anda tadi itu kepada pembaca Anda, yaitu pembimbing Anda, penguji Anda, dan lain-lainnya. Minimal 2 itu, pembimbing Anda dan penguji Anda. Sajikan. Kalau lebih jelas, lebih luas lagi kepada pembaca lagi. Nah, saatnya sekarang Anda sajikan. Nah, biasanya dalam model skripsi di kampus kita, itu disajikan pada bagian 4 kan, bab hasil dan pembahasan. Sajikan di sini.
Sajikan hasil penelitian Anda sesuai metode analisis data yang Anda gunakan. Apakah kuantitatifkah atau kualitatifkah metode yang Anda gunakan. Sesuai dengan data yang Anda punya, kualitatif atau kuantitatif. Nah, tapi saya ingatkan lagi, seperti saya di awal, Anda jangan cuma menyajikan data yang Anda dapatkan tadi dari hasil analisis tadi. Ya, maka pada bab 4 itu Anda harus melakukan bahasan atau analisis temuan Anda tadi dengan perspektif teori pilihan Anda. Maka di bab 4 tadi, katakan kalau mau jadi subbab A, sajian hasil penelitian Anda dengan metode yang Anda pilih tadi. Tapi pada B-nya, Anda harus masuk kepada subbab namanya analisis Anda sendiri atau bahasan Anda sendiri, mengkaji, menganalisis temuan-temuan Anda tadi dengan metode yang Anda pilih, dengan menggunakan perspektif teori yang Anda pakai, yang Anda sebutkan dalam kerangka teoritik. Nggak usah banyak-banyak di bagian ini. Bagi mahasiswa S1, cukup 1 halaman atau 2 halaman, paling banyak 3 halaman. Ya, harus ada ini. Data tidak boleh Anda sajikan begitu saja, harus Anda pandangan Anda sendiri tentang data yang Anda sajikan tadi, tentang temuan-temuan yang Anda dapatkan. Ini namanya adalah bahasan atau diskusi atau analisis atas temuan-temuan Anda dengan menggunakan teori yang Anda pilih sendiri. Oke? Seperti itu. Mudah-mudahan Anda mengerti apa yang saya sampaikan tadi, ya. Saya tahu Anda sedang menulis proposal dan masih bingung, it's okay. Yang penting Anda mau baca. Kalau Anda belum mengerti, silakan baca sumber-sumber yang berbicara tentang ini, terutama reader yang saya berikan kepada Anda, dan juga Anda bisa menonton ulang slide ini, presentasi ini nanti di channel YouTube saya, ya. Ya, oke, seperti itu. Mari kita masuk ke tanya jawab ya, supaya Anda lebih mengerti. Ya.